Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Hei kamu, apa kabarmu? Semoga baik-baik saja. Penyuluhan hukum di udara hadir di ruang dengar Anda. Kanwilkumham Kepulauan Riau bersama RRI Tanjung Pinang bekerja sama untuk cerdaskan bangsa. Telepon kami, telepon kami sekarang juga. Ceritakan masalah hukum yang kau hadapi. Telepon kami, semoga ada solusi. Berbagi yang kau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar program 1 Radio Tangga Bencana COVID-19. Kami kembali hadir bersama dengan Anda di acara Ruang Penyuluhan Hukum. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini Anda bisa ikuti siaran kami di Facebook kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di sana Anda bisa menyampaikan komentar Anda atau juga Anda bisa membuka line telepon kami ya 27100 pendengar. Pendengar, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang persiapan pemerintah dalam menghadapi tatanan kehidupan baru di Kota Tanjung Pinang. Bersama penyuluh hukum kita ada Mbak Siska Sukmawati. Assalamualaikum Mbak Siska. Halo, Mbak Siska. Halo, assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah ada suaranya Mbak Siska ya. Pak Irwan, sehat Pak Irwan, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa kita semua dan mudah-mudahan kita dilindungilah dari COVID-19 semua. Amin. Amin. Nanti kita akan bahas tentang persiapan dari pemerintah Tanjung Pinang, Mbak Siska ya, dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Dan pendengar, waktu kita juga akan panjang nanti ya. Kita sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita lanjutkan diskusi kita bersama kedua orang narasumber kita pendengar di acara Penyuluhan Hukum pada kesempatan kali ini. Dan kita nantikan terlebih dahulu ya berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan juga untuk daerah yang sewaktu. Bersama narasumber kita pendengar di saat ini, saya kenalkan kembali ada Pak Irwan di sana, asisten 2 dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan juga ada Mbak Siska Sukmawati. Dan topik kita adalah tentang persiapan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Ya begitu ya Pak Irwan ya, topik kita Bapak. Ya, Mbak Siska. Apa aja terserah. Ya Mbak Siska, silakan Mbak Siska, kita jelaskan dulu untuk topik kita pada hari ini Mbak. Iya, kayaknya topiknya masih seputar COVID dalam bulan COVID, ini. Dan saya terima kasih nih Pak Irwan bisa hadir langsung menemani penyuluh hari ini karena terkait dengan persiapan pemerintah, bagaimana persiapan pemerintah Kota Tanjung Pinang menghadapi tatanan kehidupan baru. Jadi istilahnya Pak, saya ikut RRI juga, istilahnya pakai tatanan kehidupan baru karena kalau pakai istilah new normal cenderung orang merasa normal, terus new-nya dia nggak inget dan dia merasa udah nggak perlu masker gitu ya. Kemudian aktivitas sudah seperti biasa. Nah itu jadi baiknya kita menggunakan istilah tatanan kehidupan baru. Jadi saya juga sepakat dengan terima kasih Mbak Siska gitu ya. Jadi tatanan kehidupan baru ini sebenarnya kondisi apa ya? Kita sudah normalkah gitu ya? Jadi hari ini saya melihat banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Rasanya termasuklah dengan keluarnya Perwako Kota Tanjung Pinang tentang tatanan kehidupan baru dan ekonomi kembali bergejolak. Alhamdulillah, mudah-mudahan
kemudian Bergeliat lah, bergeliat ya. Iya. Dan kalau bicara ekonomi, Pak Irwan nggak salah lagi nih ada di sini membantu kami memberikan pemahaman. Jadi new normal atau tatanan kehidupan baru. Jadi tatanan kehidupan baru ini adalah kondisi kita berdamai dengan COVID. Bisa juga diartikan bahwa kita beradaptasi dengan lingkungan hari ini yang belum ada informasi bahwa kita bebas dari COVID. Nggak ada itu belum. betul. Kemudian bisa juga diartikan dalam arti kita tetap hidup bersih-bersih, tetap menjalani aktivitas seperti masih pandemi, Ya, begitu benar. ya. Kemudian juga meneruskan apa yang telah dilaksanakan selama masih masa pandemi dan belajar dan terus belajar. Jadi kalau sekarang pertanyaannya tadi ada yang nanya, ini anak-anak udah mau masuk sekolah, terus nanti di sekolahnya gimana? Terus pulang sekolah anak apa harus mandi atau bagaimana? Dulu kan kita waktu COVID semua pulang langsung beres-beres. Nah, tatanan kehidupan baru ini adalah apa yang kita lakukan selama masa pandemi tetap hendaknya dilakukan terus untuk dapat terus berada dalam zona hijau seperti Kota Tanjung Pinang hari ini. Dan kami berterima kasih sebagai warga Tanjung Pinang, juga sebagai abdi negara yang ada di Tanjung Pinang atas usaha bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan kami atas nama Kementerian Hukum dan HAM juga ikut Pak melakukan kesiapan. Nah, kami juga melakukan pembagian masker di kantor, kemudian menyiapkan hand sanitizer, segala kebutuhan bahkan madu, vitamin kami disiapkan dari kantor supaya tisu basah supaya kita tetap siap untuk beraktivitas. Dan terima kasih juga RRI telah bisa hadir kembali kami di sini untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat. Jadi kita akan bahas itu lebih jauh nanti sejauh apa yang dilakukan oleh Kota Tanjung Pinang, tentunya tidak lari dari syarat tatanan kehidupan baru yang ditetapkan oleh WHO dalam hal persiapan tatanan kehidupan baru. Jadi buat informasi kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang dan Kepri pada umumnya, tidak semua daerah bisa melakukan tatanan kehidupan baru ini. Dan syukurnya untuk Kepri hampir semua, Batam ya yang masih siap-siap ya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi semangat besar untuk wilayah-wilayah daerah kita di kabupaten kota lainnya atau provinsi lainnya untuk bisa taat dan patuh pada protokol kesehatan sehingga angkanya bisa terus turun dan kita bisa mengendalikan dan akhirnya tatanan kehidupan baru seperti di Kota Tanjung Pinang bisa dilaksanakan dan memenuhi syarat WHO. Oke, kita yakin semua daerah juga bisa seperti kita Mbak ya. Amin. Karena dulu kita juga berada di zona merah pendengar. Nah, di sini kan pendengar kita juga banyak menyaksikan kita pendengar di acara Ruang Penyuluhan Hukum. Namun saat ini kita sudah berada di zona hijau. Nah, semoga yang lain juga bisa meniru, kita bisa melaksanakan tatanan kehidupan baru. Tadi tentang tata caranya, apa yang harus dilakukan sudah disampaikan oleh Mbak Siska. Dan juga untuk lingkungan kerja Mbak Siska sendiri juga menyiapkan suplemen tadi ya, untuk karyawan dan juga semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan, juga tetap memperhatikan masalah kebersihan. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam istilah yang disampaikan Mbak Siska tadi, Yang mana? di mana dia menyampaikan bagaimana kita hidup berdampingan, berdamai dengan COVID itu. Berdamai sendiri. dengan COVID ya. Kenapa saya bilang demikian? Kalau untuk saat ini kalau saya dulu pertama-tama stop COVID, kayak kita itu mau hebat-hebat aja menandingkan, sementara kita tidak tahu kemampuan kita itu seperti apa untuk menyetop dia itu seperti apa. Iya. Tapi ternyata belakangan ini dengan tidak dan belum ditemukannya antivirusnya itu ataupun vaksinnya itu. Iya, vaksinnya. Ya, kehidupan harus berjalan. Iya benar Pak. Kalau kita ikut untuk social distancing ataupun kita dikarantinakan PSBB sebegitu lama, bagaimana orang untuk berusaha? Negara ini belum sanggup untuk membiayai jumlah penduduk sebegitu ramai. Dan negara kaya manapun nanti kalau sudah terus-terusan begini, nggak bisa. Caranya tuh bagaimana kita menyiasati, menyikapi dengan kondisi yang ada sekarang, dan kita tetap mempertahankan diri kita agar tidak tertular lagi dengan namanya COVID-19 itu. Untuk informasi kan kita sama-sama tahu. Semalam kami masih rapat tentang membahas APBD 2021 ya. Jadi bagaimana kita menyikapi, apakah ini masih kita anggarkan seberapa persen
Jadi saya tanya sama Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak, kira-kira alhamdulillah ya Tanjung Pinang kan tinggal 1 orang lagi. Itu pasiennya terlama loh, lebih dari 2 Terlama. bulan. Dari 1 Mei ya. Jadi artinya apa? Kita tanya, Pak, kira-kira yang 1 orang ini lama lagi nggak? Jadi saya dengar tadi jawaban Pak Rustam, mudah-mudahan Pak 1-2 hari ini hasil swabnya akan keluar, dan kalau negatif dalam 2 hari ini kita bisa dia keluar lagi gitu loh. Sembuh gitu Sembuh. ya, Pak. Jadi kesembuhan itu jangan kita tuh bangga dulu, jangan kita itu lengah, jangan kita itu tidak menerapkan protokol ini, karena kita belum tahu yang kan membahayakan itu adalah orang yang tanpa gejala ini ataupun OTG ini kan. OTG. Jadi kita harus bagaimana kita menyikapi itu, tentu dengan mempertinggi daya tahan tubuh, meningkatkan imun pada kita, berolahraga, makan vitamin yang apalagi ya sudah umur-umur di atas 50 ini, kita harus tentunya jangan memaksakan diri kalau memang sudah tidak mampu rasanya. Jadi kita perlu untuk mempertahankan diri itu. Kedua, sejak zaman Nabi kok kita disuruh mencuci kebersihan itu. Ya, Pak. Harus kita pertahankan. Sebetulnya kita tuh lengah mungkin dengan canggihnya alat, mungkin dengan pakai tisu selama ini. Oke. Padahal kita air di Indonesia itu melimpah ruah. Bagaimana kita menyikapi itu? Kenapa kita tidak bersih-bersih? Kenapa kita tidak pakai sabun? Kenapa kita tidak melaksanakan itu? Jadi mari kita sama-sama, kehidupan harus berjalan. Iya, Pak. Sementara virusnya Masih tetap ada ya. Masih ada, dan vaksinnya belum ditemukan, walaupun di sana sini kita sudah mendengar kan belum teruji secara klinis gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Inilah yang namanya kita hidup berdampingan. Bagaimana usaha kita di Kota Tanjung Pinang itu masih jalan. Sebetulnya saya berterima kasih ya kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang yang termasuk, walaupun 1-2 di pasar-pasar tuh masih ada yang tidak pakai masker, yang terkadang enak-enak aja merokok tanpa mempedulikan orang di sampingnya. Padahal merokok itu kan melemahkan daya tahan tubuh juga. Ya, Pak. Apalagi kita dalam kondisi seperti ini. Jadi terkadang tak berbaju. Jadi kami padahal kita sudah menyiapkan itu di setiap pasar-pasar itu ada tempat cuci tangan, masuk cucilah tangan itu, keluar dan cuci balik tangan itu, kan kita tidak tahu. Itu berjaraklah kita, jangan sampai kita, mohon maaf banyak, jangan sampai mohon maaf di Jawa sana sampai main pukul-pukul. Tapi saya salut dengan warga Tanjung Pinang, walaupun 1-2 masih ngeyel lah kita orangnya, padahal untuk diri dia sendiri masih alhamdulillah. Mungkin ini jelas dengan kedisiplinan masyarakat, insya Allah COVID di Tanjung Pinang ini tidak berjangkit, dan insya Allah akan segera menjadi 0. Mungkin itu. Oke, baik. Kalau dari pemerintah Tanjung Pinang dan juga dari kami tentunya RRI Tanjung Pinang, kita sudah sering Mbak ya melakukan sosialisasi seperti apa sih cara hidup kita dengan COVID saat ini. Karena kita tidak bisa menghentikan, tapi kita harus hidup berdamai dengan COVID, begitu ya Pak ya. Ya, ini juga masyarakat pengen tahu nih Pak, apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menghadapi tatanan kehidupan baru Pak. Sebetulnya persiapan ini dari awal-awal berjangkitnya ataupun menularnya COVID ini, kita sudah selalu sudah melaksanakan apa yang dinamakan tatanan kehidupan normal itu. Caranya meningkatkan sosialisasi, walaupun SK-nya baru ditandatangani ya saya tengok baru ditandatangani oleh Ibu Wakil Wali Kota atau PLT Wali Kota tanggal 9 Juni. Tapi kita sudah mulai dari awal. Mulai dari pembagian sembako dulu, bagi yang sakit sudah kita antar ke rumahnya, di swab lah, dia apalah. Bahkan kita ada warga yang dari luar daerah kita ini, contohnya tenaga kerja yang bekerja di pabrik-pabrik ataupun di pengolahan kayu di
Siak kemarin bulan lalu lebih kurang 300 orang yang mau ke pulang kampung ini kita fasilitasi, kita berikan tempat, tapi yang betul-betul bukan diisolasikan tapi terkumpul agar dia tidak menyebar kemana-mana. Padahal setelah kami swab, alhamdulillah pada negatif semua. Jadi itu yang usaha-usaha kita, dan selalu RT, RW, pihak kepolisian dan TNI itu selalu bekerja sama. Bagaimana pengumuman dan bagaimana pelaksanaan ini. Bahkan di bandara itu dari angkatan laut, dari angkatan udara, wing ya, angkatan laut yang di bagian udaranya. Dan wing itu mempergunakan helikopter. Bagaimana nanti kalau kejadian begini dilaksanakan. Jadi sekali lagi kita berterima kasih kepada semua pihak, AU, di AL yaitu Danwing, Armada Danwing A1 ya yang wilayah Sumatera. Terus kemudian Lanudal, karena yang di bandara itu langsung dikomandani oleh Bapak Andi ya, dan AU. Jadi kita sudah melaksanakan semua, tapi terkadang kita khawatir aja, masyarakat khawatir tidak terpublikasi ya begitu banyak sehingga luput mungkin dari berita-berita, sehingga kita berjalan kok Tanjung Pinang diam-diam aja. Tapi insya Allah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu PLT Wali Kota bersama Pak Sekda sebagai ketua harian, itu kami sudah berbuat. Bahkan kalau malam-malam saya tuh nggak tidur loh, Mbak. Malam-malam ada yang meninggal, ini mau dikuburkan seperti apa dan di mana, tempatnya di mana yang kosong, begitu. Pak. Sampai seperti itu ya Mbak Siska ya. Oke, kita juga tahu nih Ibu PLT Wali Kota Tanjung Pinang juga turun langsung melakukan peninjauan-peninjauan di beberapa tempat keramaian ya, untuk mensosialisasikan tentang penerapan tatanan kehidupan baru. Ya. Kalau boleh menambahkan juga nih, kalau saya salutnya dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang dari awal waktu masih baru-baru dulu, itu patrolinya sudah jalan Pak. Jadi saya ingat saya tinggal di sekitar Batu Lapan. Jadi kita mau keluar pun mau duduk makan nggak berani. Padahal waktu itu belum menanjak, tapi patroli sudah jalan, dan mungkin ini juga menjadi semangat besar masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk terus taat. Kita kehilangan orang nomor satu. Karena COVID gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan pemerintah Kota Tanjung Pinang menjadi hal yang membuat masyarakat Kota Tanjung Pinang itu taat gitu dengan aturan yang ada. Dan hari ini kita belum normal. Jadi istilah yang kita pakai itu tatanan kehidupan baru, a new normal, tapi belum normal. Dan syaratnya itu kalau dari WHO ada 6 syarat. Syarat yang pertama itu bukti bahwa transmisi COVID ini transmisinya turun. Bahkan kita hari ini tinggal 1 tadi Pak Irwan sampaikan ya. Mungkin 1-2 hari ini insya Allah sembuh, 0 gitu ya Pak. Sudah syarat pertama kita lolos. Kemudian kapasitas sistem kesehatan memadai. Kita sudah punya rumah sakit yang menampung sangat, bahkan persiapannya sudah memadai. Kemudian resiko corona diminimkan dengan pengaturan kerentanan tinggi. Jadi di tempat-tempat tertentu fasilitasnya sudah disiapkan ya Pak. Kemudian yang berikutnya syarat keempat itu ada langkah pencegahan di tempat kerja, di sekolah itu sudah dilakukan. Saya lihat kita sekarang di Kota Tanjung Pinang mau masuk mall, mau masuk minimarket pun harus cek dulu suhunya begitu. Nah, ini sudah juga memenuhi syarat. Kemudian nah ini yang masih dalam saya Pak, dalam kekhawatiran saya pribadi nih ada syarat kelima adalah resiko impor dapat yang mungkin ada harus punya solusi penyelesaian. Karena 2 hari yang lalu saya dapat dengar berita di RRI juga, gubernur kita siap-siap untuk membuka kembali jalur pariwisata. Berarti sebagai daerah perbatasan kita menjadi tujuan wisata. Nah ini mungkin kesiapan ini juga harus disiapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang karena kita di daerah perbatasan. Dan yang terakhir, syarat yang keenam adalah masyarakat sudah teredukasi. Nah kalau mereka sudah teredukasi, ya kami terima kasih pada RRI yang terus memberikan
iklan-iklan, kemudian informasi untuk terus mengingatkan. Ya mudah-mudahan kita semua masyarakat juga teredukasi, dan apalagi hari ini Pak Irwan juga ikut turun nih ngobrol tentang kondisi ini. Jadi mudah-mudahan kita makin teredukasi sehingga tatanan kehidupan baru yang memang menjadi syaratnya 6 ini sudah bisa dilakukan di Tanjung Pinang khususnya. Harapannya ini bisa dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Tapi hari ini belum bisa ya Pak, masih banyak ya. Mudah-mudahan ini menyusul. Jadi pentingnya dukungan pemerintah, membuat regulasi sudah dilakukan oleh Pemko Tanjung Pinang. Aplaus lagi buat Kota Tanjung Pinang. Kemudian menyiapkan fasilitas ini terkait juga penyiapan sekolah segala macam. Kemudian mensosialisasikan. Hari ini juga sudah disosialisasikan, mudah-mudahan nanti saya baru terima juga ini ada peraturan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 29 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Luar biasa. Nah, ini sudah dapat dukungan, sudah disosialisasikan juga hari ini. Mudah-mudahan nanti di mana-mana kita bisa sosialisasikan Pak. Kalau boleh saya ini minta kemudian juga mendata kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga tadi Bapak sampaikan terkait dana, bantuan segala macam juga sudah dilakukan. Jadi pendataan jalan dan penyaluran dana juga jalan, dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar dengan langsung melibatkan masyarakat gitu ya Pak. Jadi hari ini kita juga melibatkan masyarakat untuk dialog bersama Pak Irwan hari ini. Jadi kalau untuk regulasi ini sudah berbuat ya pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan kita sudah buktikan bahwa kita akan segera menuju zero ya Mbak ya. Amin. Zero 2 dari hari COVID-19. lagi ya Pak, insya Allah. Nah, insya Allah semoga hasil swab yang kedua ini negatif ya. Untuk adik yang baru berusia 12 tahun ya Mbak Siska ya. Iya. Yang saat ini masih informasi terakhir. Oke, baik. Radio Republic of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Ya, pendengar, kita masih di acara Ruang Penyuluhan Hukum dan tentu masih bersama kedua orang narasumber kami, Bapak Irwan yang merupakan asisten 2 dari pemerintah Kota Tanjung Pinang dan juga ada Mbak Siska Sukmawati ya, penyuluh hukum kita pendengar. Ya, Pak Irwan tadi sudah disampaikan 6 poin tadi ya dari Mbak Siska ya. Itu standar dari WHO. Dan tadi ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan tadi ya. Di sini saya memperhatikan untuk sektor wisata tadi yang akan dihidupkan kembali ya oleh Gubernur kita pendengar, yang mana sektor wisata Kepri akan diaktifkan kembali ya. Jadi di sini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung untuk pengaktifan kembali. Bagaimana kesiapan kita untuk menerima kembali kedatangan wisatawan mancanegara di sini ya Pak Irwan ya. Tanggapannya bagaimana, dan apakah di sini pengelola destinasi atau kawasan wisata kita sudah boleh nggak menjual paket-paket wisata yang ada di daerah kita ya? Silakan Pak. Terima kasih. Sebetulnya kita tuh siap saja, tapi kita tentu bagaimana kita menyikapi itu tidaklah seperti yang sebelum kejadian COVID ini. Jadi kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Kalau masalah kesiapan kita, turis kita kan lebih banyak dari Singapura, dari Malaysia, sekali-sekali dari luar, tapi umumnya yang dari Malaysia dan Singapura. Permasalahannya itu dari Singapura dan Malaysia itu terkadang informasi dari kita itu belum menyeluruh tersosialisasi di sana, diketahui sama orang di sana. Kita sama-sama melihat di sini. Mbak Siska kan sudah tahu bagaimana kondisi di Kota Tanjung Pinang ini, alhamdulillah cukup kondusif. Nah, jadi artinya apa? Kita ini berjalan, tapi dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan itu sendiri. Contohnya kita ada mungkin turis masuk, ya kita tengok dia memenuhi syarat tidak. Tetap di pelabuhan tuh ada alat thermoscan yang tidak perlu lagi kita nembak-nembak begitu dengan sekian jarak 10 meter aja udah tahu anak suhu orang itu seperti apa. Jadi artinya kita udah cukup siap, tetapi sekarang permasalahannya kedua,
transportasinya belum ada yang dibuka. Contohnya Iya. kapal belum dibuka. Kedua, dengan demikian jadi perangkat yang ada di situ tuh kan standby aja. Siap-siapkan dulu ya Pak ya. Sudah, insya Allah untuk segala sesuatunya asal itu memenuhi standar dari penanggulangan COVID ini, kita perasaan saya siap-siap saja sih gitu loh. Oke, jadi kita sudah siap ya Pak ya? Insya Allah. Siap ya Pak ya? Insya Allah. Dan nanti kita bisa menjual paket-paket wisata kita lagi Pak ya? Iya, tentu Di sini dengan kan ada beberapa sesuaikan. destinasi Iya, ya? masalahnya gini, berkerumun orang tuh seberapa banyak Iya. boleh. Oh iya. Sudah itu jumlah orang yang duduk di dalam kendaraan tuh seberapa orang boleh. Ini dari dinas perhubungan tentunya. Nanti yang dinas perhubungan dia akan tahu, oh ini standarnya. Dari dinas kesehatan ini standarnya. Jadi kita pokoknya menjagalah agar tidak menjadi wabah ataupun tidak lagi menjadi berkembang lagi virus itu di Kota Tanjung Pinang ini. Oke, jadi nanti kalau seandainya ini sudah jalan ya, nanti kalau kapal sudah boleh jalan lagi, nanti orang ada yang masuk ya Pak ya? Iya. Otomatis di tempat-tempat tujuan wisata tadi harus ada pengamanan di sana Pak. Iya, kita hotel-hotel sudah suruh kok. Kita lengkapi dia nomor callingnya berapa, kalau dia sesak napas seperti apa, dan kemana dia akan rujukannya dan seperti apa, tindakannya apa, itu sudah disosialisasikan semua. Ke pihak-pihak hotel Pak ya? Iya. Oke, baik. Mungkin sekarang harapan kita ke wisatawan lokal dulu barangkali begitu ya Mbak Siska ya? Iya. Mbak Siska mungkin ingin menanggapi, silakan Ya, Mbak. saya baru membaca isinya dari Perlaku nomor 29 Gila, tahun 2020 ini ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Irwan tadi bukan hal yang memang cuma sekedar bilang udah siap. Di sini juga dalam aturan pasal 4-nya disebutkan bahwa dengan peraturan wali kota ini pemerintah daerah menerapkan pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif, aman dan dalam pencegahan dan pengendalian COVID pada semua layanan kesehatan, kegiatan di luar rumah, tempat kerja, layanan pendidikan dan sekolah, kegiatan perjalanan dinas dan bisnis, penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga, pusat keramaian, transportasi publik dan perseorangan dan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Jadi yang sekarang saya mau tekankan adalah masyarakat di poin 6 bahwa peran serta masyarakatnya lagi. Yang kalau kita punya turis, bagaimana sikap kita kepada turisnya. Nah, kemudian bagaimana perilaku kita kepada turisnya. Jangan lagi ya kayak dulu mungkin bisa satu mobil rame-rame misalnya. Itu harus diperhatikan. Kemudian tata cara salam menyambut mereka tuh, terus kita mengarahkan bagaimana mereka untuk taat pada aturan kita juga. Kenapa kita ketika pergi ke luar negeri, ke Singapura kita bisa nggak merokok, terus di sini kita balik lagi merokok gitu kan. Nah jadi kita mengajak mereka untuk patuh dan taat, dan kita sebagai warga Kota Tanjung Pinang harus memberikan contoh dulu sehingga ini bisa tetap berlanjut dan ekonomi kita beranjak naik dengan dibukanya lagi pintu pariwisata kita. Masih dalam perencanaan begitu. Oke, baik. Jadi ini masih dalam perencanaan ya. Semoga nanti bisa bangkit kembali Mbak ya. Memang ini sekarang lesu, padahal dulu kita ke Pridi tujuan kedua ya, setelah Bali ya. Setelah Bali, benar. Setelah Bali ya dulu yang kedua ya. Ya memang semuanya memang terasa sulit ya karena adanya pandemi ini, semua terdampak ya Mbak Siska ya. Oke, itu saya belum baca loh Mbak Siska. Sama, saya juga baru ini terima kasih Pak Irwan. Ada lagi nih Pak yang kepada bagian hukum, terima kasih. Iya, saya sering ketemu Pak, tapi saya lupa minta. Oke, nanti ini rencananya akan disosialisasikan gimana tuh Pak caranya Pak? Oh, sudah disosialisasikan. Yang ini, Pak, ya? Udah kita sosialisasikan, tapi mungkin belum merata. Jadi melalui media Radio Republik Indonesia Pro 1 ya, ke Tanjung Pinang inilah mungkin masyarakat lebih tahu lagi, terutama untuk Kota Tanjung Pinang tentunya. Jadi kami sekali lagi berterima kasih kepada Mbak Siska. Makanya itu kepunyaan saya, baru tadi saya ambil, saya berikan kepada dia karena dia selalu berhubungan dengan masalah hukum di masyarakat. Inilah mungkin kesempatannya, saya langsung serang sama dia. Padahal saya belum habis membaca, tapi saya termasuk yang membahas kok Mbak, tapi tidak apa-apa. Saya akan lihat sekali lagi, terima kasih sekali lagi bahwa kita tuh harus siap, bukan tak siap lagi, karena inilah sumber devisa kita. Jadi kita mau tak mau harus siap. Masyarakat itu harus bergerak. Apakah kita akan biarkan seperti ini terus? Kan tidak mungkin. Jadi
harus siap, harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tatanan kehidupan baru. Oke, Kuncinya jadi situ, Pak. memang tidak ada pilihan, jadi masyarakat harus tahu gimana aturannya tadi Mbak Siska ya, Iya. gimana menghadapi turis tadi juga harus tahu ya. Siap. Jadi nanti ini juga kami juga sudah berkoordinasi dengan bagian hukum Pak Irwan. Kita akan melakukan pembinaan kelurahan sadar hukum. Kebetulan tanggal 13 kita sudah ya. Waktu saya jadi camat, insya Allah kan saya Iya, terdepan ya Pak. Jadi ini kami tanggal 13 nanti akan mengumpulkan lurah-lurah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kami sampaikan juga sama-sama kita bahu-membahu, Mas Lurah pasti lebih tahu, tapi kita sama-sama mengingatkan. Kami juga sebagai pembina kelompok sadar hukum yang ada di Tanjung Pinang, kelurahan sadar hukum yang ada di Kota Tanjung Pinang, sama-sama kita satukan misi, kita sampaikan ini kepada masyarakat kita di mana saja, kapan saja, begitu. Oke, tanggal 13 nanti ada kegiatan ya, Iya, Mbak ya. di kantor wali kota, di Kantor wali kota. Iya. Ya ini apa ini merupakan kegiatan pertama ya? Ya Belum maksudnya ini akan kita sosialisasikan juga Iya. supaya kita sama-sama menyampaikan ini kepada masyarakat kita begitu. Oke, baik. Mbak Siska, Pak Irwan, ini kan sebentar lagi ya, beberapa hari lagi adik-adik kita yang di sekolah menengah atas akan masuk sekolah kembali. Insya Allah ya, tanggal 13 Juli Pak ya. jadi 47. Ini lokasi SMA-nya ini memang di bawah naungan provinsi tapi berada di Kota Tanjung Pinang, Bener. Pak. Ada aturannya di situ Mbak Siska untuk Ada di pasal 8 layanan pendidikan dan sekolah. Nah, itu seperti apa sih, Pak? Tata aturannya untuk sekolah itu seperti apa, Pak? Silakan dibacakan, Mbak. Orang Iya. Karena Bapak juga baru dapat tadi ya. Iya, saya langsung comot gitu ya. Jadi di sini jelas semua bahwa semua kegiatan di sekolah termasuk kegiatan olahraga, budaya dan akademik lainnya, pameran, kompetisi serta studi tour Sudah dan ada kegiatan semua. ekstrakurikuler harus tetap ditunda sampai pada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian tata kelola urusan akademik yaitu status penilaian, kelulusan, naik kelas harus tetap dilakukan dengan menggunakan sarana pembelajaran dalam jaringan daring online begitu. Kemudian lembaga pendidikan sudah. publik, negeri dan swasta harus tetap memprioritaskan pembentukan platform proses pembelajaran dan evaluasi secara daring. Kemudian sekolah harus melakukan pemantauan, pemetaan dan pendataan siswa terkait alamat rumah, moda, transportasi yang digunakan. Bila diperlukan harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi moda angkutan sehingga mengurangi penggunaan angkutan umum bagi siswa saat sudah diizinkan beroperasi oleh otoritas yang berwenang. Jadi masih Kota Tanjung Pinang juga masih melihat, dan kalaupun nanti kita akan masuk sekolah ini untuk anak SMA dulu, karena yang SD SMP pastinya masih perlu proses, dan jam sekolah sepengetahuan saya dari Kementerian Pendidikan juga menyatakan jam sekolah tidak senormal biasanya, dan jam istirahat mungkin ditiadakan, jadi sekolah pakai shift-shiftan gitu. Jadi ya mudah-mudahan orang tua juga harus siap juga menerima ini, bahwa ketika kita sudah bolehkan anak kita ke sekolah, sampai di rumah anak terus diingatkan untuk kembali mencuci tangan, bersih-bersih. Kalau bisa memang disiapkan saja bagaimana caranya, begitu dia pulang dia ganti baju langsung mandi, baju itu udah nggak dipakai lagi, besok udah pakai baju baru lagi. Jadi apapun runtutan yang kita lakukan selama masa pandemi itu tetap dilakukan. Jangan sampai mereka lulus ke sekolah terus kita nggak pantau lagi cuci tangannya segala macam dan menganggap ini sudah normal. Kita masih dalam tatanan kehidupan baru. Oke. Begitu. Cuma bedanya kita sudah beraktivitas tidak berada di rumah, begitu ya Mbak Siska ya. Kita berdamai dengan coronanya. Berdampingan. Kalau berdamai nanti kita pokoknya berdampingan dalam artian bagaimana kita jalan, Dia juga dia nggak ganggu kita. nggak ganggu kita gitu. Oke, imunnya dijaga ya Pak ya. Ya, itulah salah satunya. Oh, ya, baik. Karena penelpon juga belum ada nih Mbak Siska ya. Kita masih nantikan Anda. Tadi sudah ada beberapa yang masuk, cuman terputus Mbak. Oh iya. Sudah ada 3 penelpon tadi yang masuk bersama kita. Dan silakan pendengar di 27100 masih akan kami terima Anda. Bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan topik kita bersama Pak Irwan di sini dan juga ada Mbak Siska terkait dengan persiapan pemerintah Tanjung Pinang dalam menghadapi tatanan kehidupan baru ya. Oke, belum ada penelpon, mungkin kita Ya, mungkin ini sesama aparatur sipil negara nih ya Pak. Harapannya kita semua di jajaran pemerintahan sama-sama memberi contoh baik lah kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau kita menggunakan motor, harapan kita dengan seragam yang kita pakai, orang tahu kita pegawai, kemudian tidak pakai masker misalnya. Harapannya ini tetap dipakai. Jadi bukan hanya pemerintah Kota Tanjung Pinang ya Pak, tapi semua jajaran ASN termasuk kami di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi menjadi contoh
terbaik untuk masyarakat. Jangan nanti dibilang masyarakat Bu Penyuluh pandai ngomong aja, dia sendiri nggak pakai masker. Nggak pakai misalnya masker ya. Tapi hari ini saya mohon maaf, nanti saya pakai ini karena lagi ngobrol. Kayaknya kalau suaranya tertutup gitu kurang nyaman. Jadi saya juga kita semua Lagi kita jauh kok. Iya Pak ya. Jaraknya juga dijaga. Jadi untuk melakukan aktivitas pun kita memperhatikan segala macam petunjuk. Mau berdinas luar juga ada petunjuk, dan besok kami ada tugas ke Karimun, tapi kami tadi ke puskesmas pagi Pak, ke puskesmas pagi untuk ngecek kesehatan kita dulu. Oke, berarti kita sehat baru kita bisa jalan begitu. Jadi segala sesuatu yang terkait menjalankan tugas sebagai abdi negara juga harus kita patuhi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh bagi masyarakat, karena ini pemerintah khususnya kan bagaimana persiapan pemerintah daerah. Kami yang di vertikal tapi ada di daerah juga harus ikut dan patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah begitu. Oke, mungkin hal itu juga disampaikan untuk jajaran ASN yang ada di pemerintah Kota Tanjung Pinang begitu ya Pak ya? Ya. Saya tambahkan dari informasi yang saya dengar, yang saya dapatkan, sekarang di provinsi aja kita udah apel, tapi tetap aja kita menjaga jarak. Dan pelaksanaan olahraga insya Allah untuk pertama kalinya besok kita akan mulai di Pemkot Tanjung Pinang. Sekali lagi tetap dengan menjaga jarak satu sama lainnya. Kenapa kita olahraga kita buat sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu PLT Wali Kota. Tentu kita disitulah kita bangkitkan olahraga tuh menjaga imun. Iya. Jadi olahraga itu jangan duduk aja kita ini aja, imun kita bagaimana mau bekerja atau bagaimana mencari keringat lah. Jadi besok itu memang ada juga yang nanyakan, Pak ini kan kita belum tahu orang-orang OTG. Ya itu tadi pakai masker, tapi maskernya mungkin agak tipis. Kalau nanti olahraga yang maskernya tebal, sesak pula nanti. Jadi kita yang ke N95 ya, itu pun tebal tuh, itu susah, memang agak susah kita bernapas. Tapi kalau untuk olahraga tuh bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita memakai masker yang kita bisa untuk mendapatkan udara segar, dan bagaimana kita tuh bersirkulasi, mengeluarkan keringat lah, gitu. Dan saya kaget nih, tadi saya mendapatkan informasi ya, sekarang sebelum new normal dengan new normal sebelum kejadian COVID ini, orang memakai sepeda lebih dari 2000% sekarang. Banyak yang lebih semangat banyak olahraga. Ya, Iya. semangat olahraga ya. Iya. Laku pabrik sepeda. Keluar lagi sepeda-sepeda yang di dalam gudang keluar ya Pak. Iya. Iya, jadi memang masyarakat sudah tahu bagaimana cara menjaga kesehatan Itu mereka. yang saya bilang dari awal tadi. Iya Pak. Alhamdulillah masyarakat walaupun ya sebagian kecil masih ada. ada yang belum memahami kali, bukan degil enggak. Saya lebih mengatakan itu dia mungkin belum memahami bagaimana yang sebenarnya. Ternyata masyarakat Tanjung Pinang alhamdulillah cukup disiplin kok. Jadi terkadang mereka terabaikan, lalai gitu. Jadi mungkin itu aja. Makanya wali kota pagi-pagi hari Minggu 2 minggu yang lalu ya, itu ke pasar tuh, Bu tolong pakai ini, Pak tolong pakai ini, tolong pakai ini. Padahal itu kita semua kan, gitu. Oke. Memang kalau tadi sore jam 11, iya Pak, itu dinas kesehatan masih melakukan swab bagi pedagang-pedagang yang tidak mengerti itu, yang tidak pakai masker itu. Kita takut gitu loh. Begitu kita beban kita dari pemerintah itu. pedagangnya di mana Pak yang di swab tadi pagi Pak? Di Bintang Center. Bintang Center ya. Jam 11 tadi. Setengah 11 lah. Setengah 11. Oke, baik. Hasilnya udah keluar kali ya Pak ya? Swab belum Bu. Kalau swab nanti kan Di swab Pak. Di swab. Jadi supaya kita sebetulnya lebih tahu lebih awal, kita lebih enak untuk mengendalikan ini. Tapi bagaimana kita bicara mengendalikan sementara kita tidak tahu, gitu. Oke, baik. Itu himbauan juga untuk para pedagang yang langsung berpapasan dengan masyarakat banyak ya Mbak Siska ya. Iya.
Jadi saya mau nambahin juga nih di dalam aturan ini, nih tadi kan kalau udah sekolahnya mulai, itu apa yang harus dilakukan? Di sini dikatakan bahwa apabila proses belajar mengajar sudah dilaksanakan di sekolah, maka dilaksanakan dengan pedoman yang meliputi mewajibkan kepada seluruh satuan pendidikan menyediakan fasilitas cuci tangan, menggunakan air yang mengalir dan sabun cuci tangan dan atau hand sanitizer. Kemudian menerapkan perilaku bersih-bersih seperti makanan dan jajanan sehat, menggunakan toilet yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok dan membuang sampah pada tempatnya. Nih gurunya juga jangan merokok ya Pak ya. Kemudian memberikan ruangan dan lingkungan sekolah, membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah atau satuan pendidikan secara rutin minimal 1 kali sehari dan dengan desinfektan, khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, keyboard, meja dan kursi serta fasilitas lainnya yang sering dipegang oleh banyak tangan. Kemudian sekolah harus memantau absensi jika diketahui tenaga pendidik dan peserta didiknya tidak hadir sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, maka ini juga harus ambil tindakan tercepat. Disarankan untuk segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk diperiksa. Kemudian menyediakan area isolasi sementara di sekolah atau satuan pendidikan bagi tenaga pendidik atau peserta didik yang mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas. Kemudian menerapkan kegiatan ekstrakurikuler, menerapkan kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan jasmani serta jam istirahat dengan standar sesuai protokol kesehatan. Membuat denah dan informasi untuk menjaga jarak fisik satu dan yang lainnya. Kalau sekarang saya lihat masuk ke bank, masuk mana, ini kursi yang boleh didudukin, ini kursi yang tidak boleh diduduki disilang gitu. Kemudian teknis kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka akan ditetapkan oleh wali kota. Jadi itulah yang harus diperhatikan sekolah, guru. Jadi ya semua kita harus tahu dan mau saling ingatkan ya Pak. Terus jangan marah kalau diingatkan karena ini sama-sama untuk aku jaga kamu, kamu jaga aku gitu. Oke, enaknya seperti itu ya. Kalau untuk SMP nanti masih belum ya Pak ya kita Pak ya? SMP belum masuk ya? Kan belum kan. Orang baru SMA aja masuk dulu hari Senin depan. Jadi 2 bulan berikutnya Pak ya? Belum tentu 2 bulan, jadi kita masih melihat kondisi. Masih perhatikan kondisi ya? Iya. Oke, baik. Kita cukupkan ya Mbak Siska? Cukup Pak? Kalau saya Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak sebelum kita closing nih ya, Pak? sekali lagi kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat. Mari kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan ini untuk menjaga diri kita, keluarga kita, baru nanti masyarakat kita satu sama lainnya. Terkadang apalagi yang namanya OTG ini, mari kita sama-sama untuk saling waspadalah gitu loh. Dan jangan takut untuk kadang-kadang saya lihat di kabupaten kota lain lari kalau di swab, kalau dia di rapid itu. Padahal itu lebih awal tahunya kita tidak ada beban lagi nanti. Tahu tindakannya. Bagusan tahu ya Pak, padahal orang rapid bayar loh, dia nggak bayar enak gitu ya. Bayarnya mahal lagi Mbak ya. Iya. Oke. Mbak Siska silakan Mbak. Ya, mungkin terakhir terima kasih untuk pemerintah Kota Batam. Astagfirullah. Untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang nih, kemana pikirannya gitu ya. Nak ke Batam. Jadi semoga Kota Batam juga bisa mengikuti jejak kita Pak, maksudnya begitu. Dan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang harapannya menjadi panduan untuk kita semua masyarakat untuk tetap taat dan Kota Tanjung Pinang tetap menjadi kota yang hijau, untung-untung memang bebas benar-benar dari COVID-19. Ya, amin. Oke, amin. Baik, terima kasih Mbak Siska dan juga terima kasih Pak Irwan untuk kedatangan yang kedua ya pada hari ini ya. Luar biasa, luar biasa ya. Tadi pagi sudah kesini juga ya Bapak ya. Iya. Nanti sering-sering ya Pak main sini Pak. Iya. Saya sebetulnya kan keluarga dari RRI juga, tapi di Pekanbaru. Oke, dari Pekanbaru ya. Jakarta terkenal dulu tahun 2000-an lah. Itu Hasnan HS itu saudara saya. Oke, jadi memang sudah cuap-cuapnya udah terbiasa. Udah familiar lah. Udah familiar dengan RRI Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk kedatangan ya Pak. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami pendengar di kesempatan sore hari ini. Ikuti terus siaran Ruang Penyuluhan Hukum setiap hari Rabu pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.